Duka kita hari ini sangat mendalam melihat prajurit terbaik kita penjaga perdamaian dunia dari kontingen Garuda menjadi korban serangan di Lebanon. Rasanya seperti hati kita sendiri yang tersayang. Saya paham banyak dari kita yang greget, banyak yang bertanya-tanya, termasuk para public figure. Kenapa pemerintah cuma mengecam? Kenapa nggak langsung tunjuk hidung dan sebut nama Israel sebagai pelakunya? Kemarahan itu valid. Ini adalah bukti bahwa api nasionalisme kita masih menyala. Namun, dalam studi keamanan internasional ada satu postulat mutlak. Kemarahan yang membabi buta adalah hadiah terindah bagi lawan. Sementara ketenangan yang terukur adalah perisai pelindung bagi kawan. Mari kita ubah lensa analisis kita. Di ruang pengambilan kebijakan, negara tidak sedang bermain kerambol yang mengandalkan benturan bising tanpa arah. Presiden Prabowo sedang bermain catur. Dalam catur, kekuatan sebuah langkah tidak diukur dari seberapa keras bunyi bidak yang menghantam ke atas papan. Kekuatan itu diukur dari kalkulasi 5 hingga 10 langkah ke depan. Ketenangan pemerintah dalam merespon insiden di Lebanon bukanlah sebuah kepengecutan. Ini disebut sebagai strategic silence, sebuah keheningan strategik, sebuah keputusan sadar bahwa di tanah yang sedang membara kita sangat membutuhkan kepala dingin. Pak Prabowo adalah mantan prajurit. Beliau tahu persis rasanya kehilangan anak buah di medan tempur. Sikap terukur dan diksi diplomasi yang hati-hati saat ini adalah tameng operasional. Ingat, saat ini masih ada 1.000 lebih personil TNI kita yang bertugas di garis depan Lebanon. Satu kata yang salah, satu diksi yang provokatif dari seorang presiden bisa mengubah status prajurit kita yang dari penjaga perdamaian menjadi target sasaran. Apakah kita siap menanggung resiko nyawa mereka hanya demi kepuasan netizen? Pemerintah tidak sedang memburu engagement atau tepuk tangan penonton di media sosial. Di balik pintu diplomasi yang tertutup terdapat kerja teknokratis yang masif, memastikan bahwa setiap tetes darah dibayar dengan keadilan hukum internasional yang presisi dan tidak terbantahkan. Langkah senyap ini pada faktanya jauh lebih mematikan daripada sekedar kecaman terbuka yang kosong. Kita dipimpin sosok yang sangat memahami bau mesiu dan beratnya kehilangan kawan di medan laga. Secara logika, tidak mungkin seorang pemimpin dengan insting militer yang mengakar kuat akan membiarkan martabat pasukannya diinjak-injak begitu saja. Kepercayaan publik hari ini adalah modal diplomatik terbesar negara di meja negosiasi global. Pemerintah memilih fokus menjadi perisai bagi pasukan kita yang masih bertugas daripada sibuk mencari panggung politik di tengah suasana duka. Jadi sekarang pilihannya ada di kita. Kalian pilih pemerintah yang gak kelihatan galak di media sosial tapi membahayakan nyawa prajurit kita di zona bahaya, atau pemerintah yang main taktis, tenang tapi memastikan pasukan kita pulang dengan selamat. Jangan jadikan perjuangan dan darah prajurit kita sebagai komoditas politik atau hanya bahan perdebatan yang memecah belah. Mari bersatu mendoakan para pahlawan kita dan mendukung langkah strategis negara. Karena menjaga Indonesia bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling mampu melindungi. Bagaimana menurut kalian? Drop opini kalian di kolom komentar.